mungkin bahwa ini bukan saya bisa mengatakan kepada terima kasih karena bermanfaat dan kami sampai dunia ini akan menjadi kami dalam proses pelajaran dari awal menjadi barat menjadi pengeluaran kekuatan kami atau menjalani proses terhadap barat tersebut. Amin. Bicara tentang sel kota, kita akan melakukan praktikum sel kota dan juga kegunaannya. Tapi sebelum itu coba perhatikan gambar yang ada di depan ini. Sebagai elektroda, negatifnya udah apa ya? Nah, maksudnya yang terjadi di anoda itu reaksi oksidasi atau reaksi hidrolisa? Jangan rame-rame. Reaksi oksidasi. Berarti yang terjadi di katoda reaksi coba ada yang masih ingat mungkin reaksi yang terjadi di anoda, ya, tuliskan reaksi yang terjadi di anoda. Tadi tahu reaksinya oksida. Di anoda sebagai elektrodanya apa dari situ? Lihat ada beberapa N tadi karena anoda tadi elektrodanya negatif, ya. Ingat kita bisa tulis reaksi oksidasi. Siapa bisa? Ya, Francisca. Reaksi yang terjadi di anoda. Yang terjadi di katoda, reaksi yang terjadi di katoda, di anoda dan di katoda, ya, ada yang masih ingat reaksi yang terjadi di katoda? Coba, kali ini yang di anoda, ini reaksinya apa tadi? Oksidasi, yang melepaskan. Sekarang kalau di katoda, reaksinya tadi apa? Siapa yang masih ingat? Hanya Francisca, yang lain, ya, Eva. Baik, jadi ini reaksi anoda dan katoda dari sel kota yang ada di tampilan dengan jas LED yang baru. Hai, senyum. Kamu yang berpakai pertama ini. Baik. Kalian akan dibagi dalam kelompok sama seperti lalu, tapi pembagian kelompoknya ini yang baik-baik, ya. Kali lalu kalian hanya mengerjakan soal-soal sebentar kerja. Dalam kerja sebentar ada penilaiannya. Rubriknya nanti ada di dalam panduan yang ada di situ sekarang ini, ya. Sudah tahu? Termasuk salah satunya itu adalah ya, awal kamu persiapannya seperti apa, lalu pelaksanaannya, baik, dan juga ada keselamatan kerjanya. Nah, perhatikan dalam keselamatan kerja karena kalian melakukan di laboratorium, lalu kalian juga ada yang membawa pisau, ada yang membawa gunting, ya. Tolong diperhatikan, ya, untuk tidak bermain gila dan thread gunting pemanjang rambut. Meja dalam keadaan bersih, bahan-bahan alat yang dipakai pun bersih,
bahan tidak terpakai dibuang di mana, di tempat sampah. Ya. Dan jangan lupa terakhir cuci tangan. Ya. Itu. Baik. Nah, itu keselamatan kerja dan penilaian yang nanti akan saya lakukan. Jadi ingat, itu ada kerja yang kamu lakukan, berarti masing-masing harus betul-betul kerja, tidak menonton. Sudah tahu gambar apa ini? Belum. Iya. Iya. Sumber energi untuk menyalakan lampu. Ada yang lain lagi? Menghasilkan energi. Ada yang lain lagi? Sumber listrik sama seperti yang teman yang lain tadi. Sumber listrik. Ya. Terus apakah dia langsung menyala saja begitu? Tapi konsep dalam bayangan kamu sudah tahu apa maksudnya gambar ini? Sudah. Betul. Yosef Lobo sudah. Betul. Sudah tahu ya, ini gambar tentang apa ini sebenarnya? Pembuat baterai buah. Ya? Membuat baterai buah. Ya. Ada yang lain lagi? Kita bicara apa? Kota, ya. Dan hubungan tadi dengan tadi katakan baterai buah. Tidak ada yang mau bertanya? Tidak ada. Ya baik, berarti sudah tahu bahwa sebentar kalian akan melakukan salah satu adalah praktikum ya tentang sel kota secara sederhana dengan menggunakan buah-buahan sebentar ya. Sudah tahu. Aki. Jam. Terus? Koin. Kalau tiga tuang itu cepat kemana? Hanya uangnya saja, koinnya saja ya. Karena hari ini mereka ada koin juga yang hari. Mereka melihat koinnya saja. Ada yang lain? Baterai jam ya. Mereka melihat koinnya saja. Iya, sumber energi yang kita menggunakan dari atas sekarang kita bicara ada hubungannya apa ini? Ada dua kategori yang kita mau bicarakan. Tahu? Baik, kalau tidak, nanti kalian akan lakukan. Ada LKPD yang ada di depan kalian nanti sudah dibagi di situ, ya. Kamu sudah tahu ini? Lakukan apa? Melakukan apa nanti? Lalu ada satu lagi tentang yang satu berhubungan dengan kegunaan dari sel kota. Nah, untuk itu kalian tadi sudah dibagi dari minggu lalu dengan kelompok yang sama, ya. 4 meja dijadikan satu, kasih space sedikit dan terlalu rapat dengan kelompok yang sebelumnya, ya. Silakan nanti kalian membaca LKPD-nya, ya, LKPD tertutup ini, baca baik-baik 2-3 menit, semua membaca, ya. Supaya sebentar dalam melakukan merancang tidak ibu ini yang bagaimana tidak, tapi sudah tahu kalian harus membaca lalu lihat apa yang harus dikerjakan karena proses-proses itu nanti yang saya nilai di setiap kelompoknya ya. Perhatikan itu. Sekarang kalian boleh duduk di dalam kelompoknya masing-masing, membaca buku, jangan pegang yang lain-lain ya. Baca, ada LKPD saya sertakan setiap kelompok ada 3.
Atau cara kerja dari praktikum yang akan kalian lakukan hari ini, silakan kalian kerja ya dengan baik-baik. Itu ada 5 bagian di situ, setiap selnya itu ada 5 kabel, berarti masing-masing bisa kerja dengan penjepit buayanya ya. Silakan kerja sekarang. Mending member. Bisa member. Bisa buat ini bakal mana penggaris? Lepas. Jadi ada buat Terus tak potong, Bang. Ada teman. Ada penggaris. Siapa ini? itu yang terus ini memang banyak nih. 2 senti. 2 senti. 2 senti begini. Iya. Oh, 2 senti. Ada yang lebih, ada yang Bikin dua tuh. Iya dong. berapa banget ini? Bukan gini toh. Kan kurang dua. Dipotong di sini baru dua. Dapat dua. Enggak dua begini toh. Tapi kalau oh iya, harus panjang itu kok emang. Di mana? Panjang deh. Sumpah tuh jaraknya begini. Terus apa? 2 senti. Seberapa nih? Seberapa kali? Ano, misyo. Misyo. Ini potong paruh. Sebenarnya aku bilang ini ya sudah. Ini guys ya, sudah selesai. Ini orang dulu. Begitu. Yang benar. Mana? Ini bisa bawa ke sana. Bisa. Tadi kamu pas masuk ke rumah. Coba sampai sana kan? Lepas dulu. Oh, sana kurang. Cari barang. Sebelahnya lagi kasih. Sebentar lebih. Iya. Lepas semua. Dia bongkar.
karet ini simbol pas itu sama. Kira-kira harus dikupas. Pun bawaannya jangan lagi. Baik dari indah. Ada yang lebih indah dari yang ini. Pasar begitu sama. Supaya jangan terlepas. Kalian sudah rangkai? Sudah. Hitam di sini merah. Mana satu? Ini Tidak, itu kan menyala ke satu. Menyala. Bagian menghancur. Zina, Nyala mah kecil ibu. Ya, iya memang nyalanya begitu. Zina, memang nyalanya hanya Terang mah. warna apa? Warna merah ibu. ini sana. Oh iya. Jalan dulu. Masjid. Aduh, Bet, dulu tadi. Order situ. Jina satu Jina. Satu Jina. Ya, jawaban coba. Satu orang. Minta.
silakan maju. Ya. Perhatikan sini, perhatikan dia. Visual yuk. Selamat siang, teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan presentasikan hasil kerja kami. Nomor 1, berdasar praktikum elektoral yang bertindak sebagai anular adalah Bukan menjawab pertanyaan. Hasil praktik. mencoba merakit melakukan praktikum menggunakan tomat dengan penjepit buaya, koin baku dan karet yang energi yang dihasilkan pada lampu tersebut pada tomat terang itu. Terang. Setelah merakit atau merancang sel volta dengan menggunakan tomat, nyala lampunya terang untuk menurut kelompok 1. Baik, terima kasih. Kita tepuk tangan dulu dari kelompok 1. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kelompok 2 kami akan menjelaskan hasil kerja kami. Yang pertama, elektroda yang bertindak sebagai anoda. Hasil kerja dari kelompok 2 kami membuat sel volta menggunakan buah kentang dan hasil yang kita dapat yaitu lampu menyala tetapi redup. Ada yang lain? Ada yang memberi kendala tadi? Tidak ada? Tidak. Kelompok kalian tadi yang selesai waktu pertama, ya? Iya. Baik, itu saja. Terima kasih. Kelompok 3. Dari hasil praktikum kami merakit sel volta menggunakan buah keting menghasilkan menyalakan lampu secara terang Tanpa ada hambatan. Jadi tadi buat langsung kelompok 3 menggunakan apa tadi? Timun, ya. Baik. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Silakan. Kelompok 4. Selamat siang, Bapak Ibu guru dan teman-teman. Yang sini kami akan menjelaskan hasil praktikum kami dengan menggunakan 4 buah lampu Jepang dengan 2 kali percobaan. Yang pertama itu dengan menggunakan buah secara utuh dan yang kedua itu menggunakan buah dengan setengah bagian. Jadi yang kami simpulkan dengan percobaan itu menghasilkan lampu, tetapi lampunya menyala tetapi secara redup di buah yang utuh dan di buah yang setengah bagian juga. Jadi baik sekali. Kami terima kasih. Ya. Ada yang bertanya, kenapa bisa redup? Kenapa nyalanya hanya redup? Ya. Nyala lampu redup karena kandungan elektrolit dalam labu siang itu sedikit. Ya, karena kandungannya katanya, kandungan elektrolitnya sedikit. Ada yang lain mungkin? Ada yang lain bisa jawab, melengkapi? Tidak ada? Ada yang mau bertambah mungkin? Mau menambahkan apa yang dibicarakan oleh kelompok 4? Tidak ada? Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang Pak, Ibu dan teman-teman semua.
kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil praktek kami mengenai sel volta, di mana di sini kami mendapatkan jeruk nipis sebagai sumber energi dalam praktikum kita dalam materi sel volta ini. Di mana kami dari kelompok 3 mendapatkan hasil dari praktikum kami bahwa jeruk nipis memberikan nyala lampu yang cukup terang bagi lampu yang kami gunakan atau lampu LED yang kita semua gunakan pada praktikum pada siang hari ini. Namun tadi sebelum kita mendapatkan nyala yang terang dari lampu tersebut, kami dari kelompok 3 mengalami sedikit hambatan dikarenakan adanya kekeliruan dalam penggunaan kabel, di mana rata-rata atau kebanyakan kabel yang kami gunakan itu berwarna merah, namun ada satu kabel yang kami gunakan berwarna hitam, sehingga sehingga lampu yang kami gunakan itu tidak menyala karena kekeliruan penggunaan kabel tadi. Namun setelah kami ubah kabelnya memiliki warna yang sama, yaitu semuanya merah, dan juga penempatannya pada koin dan juga paku dengan benar, akhirnya lampu yang kami gunakan itu dapat menyala dengan terang dengan memberikan warna merah. Sehingga dari praktikum kami dari pada siang hari ini, kami mendapatkan kesimpulan bahwa kandungan pada jeruk nipis ini terdapat kandungan yang namanya zat asam atau H+, di mana kandungan zat asam ini memberikan adanya cairan elektrolit dari zat asam tersebut, sehingga dapat bereaksi dengan koin dan juga paku, akhirnya dapat memberikan energi listrik bagi lampu, sehingga lampu tersebut dapat menyala dengan terang. Sekian dari kami, terima kasih. Oke, ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Tidak ada? Oke. Baik, terima kasih. Oke. Saya ingin bertanya tadi senyawa elektrolit apa yang ada di dalam jeruk nipis itu yang bisa digunakan pada rangkaian sel volta yang kalian lakukan. Tadi kalian sebutnya zat asam. Nah, zat asam apa gitu? Tadi sudah saya bilang bahwa zat asam yang digunakan atau yang terdapat pada jeruk nipis adalah H+ atau yang kita kenal juga yang dengan namanya hidrogen, sehingga hidrogen yang terdapat pada jeruk nipis yang dapat memberikan nyala terang pada lampu. Terima kasih. Ada yang lain? H+ katanya. Ada yang bisa jawab apa itu? Mungkin Nisa yang bertanya dia tahu. Ya, tugas, ya. Harus bawa ini. Berarti kalian juga harus cari tahu literatur. Kenapa ini lampu tadi sebentar saya lakukan ini kira-kira bagaimana hasilnya? Apa yang menyebabkan ini menjadi begini? Itu dicari, itu ilmiah, ya. Karena kalian mengerjakan praktikum. Oke, terima kasih. Silakan. Sudah Nisa. Selamat siang untuk Bapak Ibu Guru dan teman-teman semua. Yang pertama, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan mengenai hasil praktikum kami. Jadi, kami telah melakukan praktikum mengenai sel volta dengan menggunakan bahan dasar yaitu ubi jalar. Kemudian kami melakukan serangkaian proses di mana kami menggunakan 4 ubi jalar, 4 paku, kemudian 4 koin, 4 kabel, dan juga pada setiap ujung kabel kami pasang dengan penjepit buaya. Kemudian bahan terakhir yaitu 1 buah lampu. Setelah melakukan proses serangkaian di mana kami menancapkan masing-masing 1 paku dan 1 koin pada 1 ubi jalar pada masing-masing 4 ubi jalar tersebut. Kemudian pada ujung terakhir dari penjepit buaya yang berwarna merah dan hitam kami tancapkan pada lampu. Setelah melakukan serangkaian proses tersebut, ternyata lampu tersebut menjadi menyala namun hanya redup. Kesimpulan yang dapat kami ambil, pada praktikum yang telah kami buat, terjadi reaksi kimia yaitu reaksi reduksi dan oksidasi, di mana reaksi oksidasi atau anoda terjadi pada yang merupakan di mana paku merupakan anoda atau mengalami reaksi oksidasi, kemudian koin merupakan katoda dan mengalami reaksi reduksi,
sehingga hal ini menyebabkan lampu dapat menyala atau bisa menghantarkan arus listrik. Baik. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Baik, mungkin itu saja dari kami. Mungkin dari kelompok lain ada pertanyaan, kami berikan waktu dan kesempatan. Tidak ada? Baik. Masih ada pertanyaan? Kelompok 7 siap-siap. Terima kasih. Lengkap. Oke, selamat siang Ibu Guru dan Pak Guru serta teman-teman semuanya. Di sini kami akan menjelaskan hasil dari percobaan kami. Di mana di sini kami menggunakan buah mangga sebagai elektrolitnya dan juga paku. Paku kita gunakan sebagai pengganti dari besi, dan juga untuk koin kita gunakan sebagai pengganti dari tembaga. Dan dapat disimpulkan bahwa dari percobaan yang kelompok kami lakukan dapat dilihat bahwa buah mangga yang kita rangkai itu dapat menghasilkan nyala lampu yang terang. Itu dikarenakan pada buah mangga yang setengah matang ini mempunyai tingkat pH yang kurang dari 7, sehingga buah mangga tersebut dapat menghantarkan atau menghasilkan arus listrik karena tingkat keasamannya. Yang mana semakin tinggi tingkat keasaman buah, maka jumlah listrik yang dihasilkan akan semakin besar. Begitu pula sebaliknya. Pada percobaan ini kami tidak mengalami kendala apapun. Sekian dari kelompok kami. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain. Ada yang bertanya? Iya. Teman-teman kelompok ini tadi katanya kalau semakin besar zat asam maka lampu akan semakin terang. Itu menurut teman-teman sendiri, mengapa zat asam sendiri itu bisa semakin membuat lampu itu terang? Kira-kira ada pengaruh apa? Zat asam itu termasuk ke dalam golongan apa yang membuat lampu bisa semakin terang? Ada yang bisa menjawab? Zat asam. Kenapa semakin tinggi zat asamnya tadi, nyala lampu makin terang? Ingat pelajaran kelas 11, ya, daya hantar listrik, ya. Bisa dijawab? Elektrolit kuat yang mengalami ionisasi sulfur. Ya. Secara sempurna, ya. Maka banyak-banyak ion, ya, ion yang banyak ini yang dapat mengantarkan arus listrik. Mengerti ini? Maka itu juga tadi kenapa yang tomat tadi harus di ini, yang jeruk tadi harus di geprek-geprek juga supaya cairan banyak sebenarnya, ya. Selain itu juga tingkat keasaman. Oke, terima kasih untuk kelompok 7. Yang ada, silakan nanti kalian foto atau dapat dari teman untuk melengkapi kamu punya LKPD tabelnya. Tapi kalian dalam kelompok nanti tetap melingkar kelompok kamu kerjakan yang mana, ya, kelompok kalian. Nah, untuk jawaban pertanyaan sekarang boleh dijawab per kelompok, kita langsung menjawab. Tapi dengan catatan kalau ada kelompok yang jawabannya dia sudah tulis di kertasnya untuk dikumpul, lalu dia merasa punya dia salah, jangan diubah, ya, harus tetap dikumpul sesuai dengan ini, jujur ya. Oke, baik. Nomor 1, berdasarkan hasil praktikum, elektroda yang bertindak sebagai anoda dan yang bertindak sebagai katoda adalah yang mana? Itu tadi kebetulan sudah dijawab oleh kelompok 6, ya. Tadi kelompok 6 yang sudah menjawab, coba diulangi lagi. Kemudian yang merupakan katoda adalah koin. Aku. Ya.
Oke, silakan. Sekarang coba kelompok lain bisa menjawab. Mungkin bisa membantu menjawab dengan tembaga. Ada yang lain? Silakan. Ya, silakan Francisca. Paku dikatakan sebagai anoda karena paku dapat digunakan sebagai pengganti besi dengan energi potensial reduksi standar yang dimilikinya itu adalah negatif 0,409 volt, dan juga koin dapat dikatakan sebagai katoda dikarenakan koin itu dapat digunakan sebagai pengganti tembaga dengan energi potensial reduksi standar yang dimiliki itu positif 0,34 volt. Mengerti ini? Dani, bisa perhatikan ke sini ya. Bisa lihat? Ya, bisa. Sudah tahu kenapa tadi anodanya itu adalah paku, katodanya itu koin. Ya, paku dalam hal ini berarti dia terbuat dari besi, sedangkan katodanya itu koin tadi, tembaga, uang itu tadi. Kalau misalkan pulang sampai di rumah ada, aduh kami ada uang yang nikel yang putih-putih, coba dia nyala tidak? Ya, silakan kalian coba, kalian kerja sendiri. Ya, nanti silakan itu di rumah ya. Nanti silakan, siapa yang mau tahu dulu? Silakan kamu coba sendiri. Ya, baik. Sekarang kita perhatikan jawaban pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2 tentang tuliskan reaksi di anoda dan katoda. Silakan bebas. Ini siapa yang bisa bekerja silakan. Tidak perlu dari kelompok mana. Siapa yang bisa menuliskan reaksi di anoda, satunya tadi di katoda. Siapa yang bisa tulis di katoda reaksinya? Oke. Tomasina. Jangan dirubah ya, yang sudah ada, yang kelompok yang sudah jawab jangan dirubah kalau salah. Harus jujur. Ya, yang katoda tadi, silakan Tomasina. Tomasina satu ya. Dihapus, pindah di bawahnya. Sekarang kita lihat mana yang benar, kenapa salah. Ini ada 2 jawaban ini, anoda, ya. Tadi jawaban siapa tadi yang satu ya? Joakim. Kelompokmu tuh seperti itu. Jangan dirubah ya. Jawaban seperti itu. Kira-kira ada yang mana yang benar dari keduanya ini yang ada? Anoda. Ya, jadi ini tadi sebagai posisi sebagai katoda. Dilihat dari angka yang ini tadi sudah mengerti ini reaksi, ingat ya, ini reaksi tadi awal tadi kan kita sudah bicara bagaimana menuliskan reaksi di anoda dan di katoda. Jadi sudah tahu tadi tentang kesalahan yang ada yang dituliskan oleh Joakim sudah. Kalau ada kelompok yang menulis salah, tolong jangan dirubah jawaban dia, kumpulkan sesuai dengan jawaban. Boleh nanti di laporan kalian penjelasannya, berikan penjelasan kenapa menulis salah, ya. Baik, nomor 3, silakan nomor 3. Siapa yang bisa jawab? Ya.
soal bila mana reaksi dikatakan spontan pada percobaan di atas. Kami menggunakan, untuk menentukan itu kami menggunakan rumus E0 sama dengan E0K kurang E0A, yaitu plus 0,34 dikurang dengan min 0,409 mendapat plus 0,749. Jadi, karena penentuan E0-nya bernilai positif, maka dapat dikatakan reaksi berjalan secara spontan. Baik, ada yang lain lagi mungkin jawabnya? Kalau menurut kami kelompok 6 yang dimana soalnya berbunyi bila mana reaksi dikatakan spontan pada percobaan tadi, menurut kami dari penglihatan kami sendiri dari percobaan yang kami lakukan, kami bisa langsung menyimpulkan bahwa dikatakan spontan apabila percobaan yang kami lakukan berhasil atau bila lampunya menyala, Ibu. Lampu Menyala. Berarti berhasil. Berhasil spontan. Nah, sebenarnya misalkan ya. Nah, tapi ada tadi yang tidak menyala toh? Iya. Padahal seharusnya harus berjalan spontan, menyala. Silakan kalian menjelaskan nanti di laporan praktikum kalian. Tadi kami misalkan waktu melakukan percobaan pertama kali salah. Kami harus buat begini. Karena ini kami balik lampunya, misalkan kaki dari lampu atau ditukar kabelnya, silakan ya. Jadi secara spontan dan kita lihat dari nyala lampunya, kalau dia menyala berarti dia jalan secara spontan. Ya. Baik. Yang berikut nomor 4. Nomor 4, jelaskan mengapa buah-buahan yang digunakan pada praktikum di atas dapat menyalakan lampu LED. Siapa yang bisa jawab? Sehingga lampu LED dapat menyala secara terang. Ada yang bisa menjelaskan ini? Untuk kami sendiri, di sini kami mendapatkan buah jeruk nipis kan Bu. Jadi di sini jeruk nipis itu mengandung kandungan zat asam seperti yang tadi sudah kita sampaikan dan sudah kita diskusikan juga bahwa zat asam ini termasuk ke dalam cairan elektrolit, yang dimana sebagai sebuah konduktor dalam memberikan sebuah energi listrik, sehingga dari situ dapat beraksi dengan koin dan juga paku, sehingga karena dia merupakan konduktor energi listrik tersebut, akhirnya dia dapat menghasilkan listrik untuk menyalakan lampu. Intinya, kira-kira poin intinya apa? Siapa yang bisa lengkapi intinya apa kira-kira? Kenapa tadi dua-duaan dapat digunakan, dapat menyebabkan menyalakan lampu LED tadi? Ya. Karena adanya arus listrik yang mengalir. Ya. Ada yang lain lagi? Kandungan elektrolit. Kandungan elektrolit. Iya, ada kandungan Elektrolit. larutan elektrolit. Kalau kamu lihat waktu belajar teorinya minggu lalu itu dalam sel itu kan harus ada larutan elektrolit. Elektrodanya dicelupkan dalam ya, seperti itu. Sudah mengerti ini? Ya. Baik, nomor terakhir kesimpulannya. Kesimpulannya, ya. Diambil dengan bahan-bahan dapat menghasilkan energi listrik jika terdapat larutan elektrolit dengan bantuan paku dan koin sebagai elektroda dan dapat dilihat dari nyala lampunya, lampu LED-nya. Kesimpulan, maka dapat disimpulkan buah-buahan dapat menghasilkan energi listrik jika terdapat larutan elektrolit dengan bantuan paku dan koin sebagai elektroda dan dapat dilihat dari nyala lampunya. Sebagai wadah apa tadi sebagai? Pada elektrolit. Sebagai sel elektroniknya, ya. Sel voltanya, sel volta sebenarnya. Baik, untuk yang berikut, ya kalian akan mempresentasikan atau menjawab saja dari situ bagian-bagian yang sudah dibagi tadi untuk kegunaan sel volta, ya. Jadi Kita akan menjelaskan tentang sel alkalin. Sel alkalin merupakan sempurna dari sel dan yaitu dengan berkantik NH2Cl. Anoda ZNS2 kohamin aki reaksi menjadi ZnOH2S 2 emin katoda 2MSO2S tambah 2H2O T2 emin
H2 S tambah 2 OH min Aki sama dengan D0,3. Reaksi Zn S tambah 2 NH2 S tambah H2O. Reaksi Zn tambah 2 S tambah NS2. Dengar kamu ya. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang sel perak oksida. Sel perak oksida biasa digunakan untuk arloji, kalkulator, dan alat-alat elektronik kecil lainnya. Anoda sel perak oksida terbuat dari logam Ze. Katodenya terbuat dari oksida perak Ag2O dan elektrolit berupa pasta dan yang mengandung KOH. Lalu yang berikut kelompok 4 juga sebagai sel penyimpanan karena dapat berfungsi sebagai penyimpan listrik yang setiap saat dapat dikeluarkan atau dimanfaatkan. Sel Agi termasuk sel sekunder karena dapat diisi ulang. Anodanya terbuat dari logam, nikel, Pd, dan nikel, kadmium atau NiCd. Jadi sel nikel kadmium atau nikelnya Ni dan kadmiumnya Cd itu merupakan baterai yang memiliki potensial tenaga yang besar. Anodanya terbuat dari Cd atau kadmium dan katodanya adalah nikel. Nah, biasanya baterai ini digunakan pada ponsel-ponsel lama yang baterainya berjenis removable atau bisa dipakai dan dilepas kembali dari ponsel. Jenis baterai ini diisi dengan nikel oksida hidroksida serta kadmium logam sebagai elektrodanya. Daya potensial yang dihasilkan oleh sel nikel kadmium itu sebesar 1,29 volt. tidak dengar. Ya, kalau ada masker tidak dengar, bicara. Sudah. Ya. Sel nikel kadmium. Ya, itu ada digunakan di mana itu sel nikel kadmium? Ya, baterai ponsel yang keluaran lama. Baterai ponsel keluaran lama. Coba tunjukkan. Seperti ini. Iya. Jangan. Kalau dilepas nanti baterainya langsung habis. Sedangkan kalau di sel aki gimana? Di aki ya. Kita taruh di mana nih aki sih? Di motor. Nah, sebagai anodanya tadi apa nih? Sel kadmium tadi? Anodanya dari Cd atau kadmium. Kadmium. Katodanya Dari Ni atau nikel. dari nikel. Ya, nikel oksida. Baik. Sedangkan keenam baterai litium. Baterai litium. Jelaskan kegunaan dari sel volta baterai lithium. Jadi ini baterai lithium berfungsi atau digunakan pada Yang ketujuh, jelaskan kegunaan dari sel volta, sel bahan bakar. Sel galvanik yang reaksinya oksigen dan hidrogen dialirkan secara kontinu, terus-menerus dialirkan ke dalam elektrode berpori. Pada bahan bakar yang berperan sebagai anoda adalah nikel, sedangkan katoda adalah nikel oksida. Perlu diketahui bersama, sel elektrokimia di mana energi kimia, energi redoks, dan diubah menjadi energi listrik. Contohnya pada kendaraan yang menggunakan sel bahan bakar. Dan contoh dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita temui dalam kehidupan kita yaitu aki. Aki pada kendaraan. Terjadi reaksi redoks yang mengubah energi menjadi energi listrik. Iya, bisa sebagai bahan bakar, tapi kalau spesifik sel bahan bakar tuh ada di mana? Mobil listrik. Ya, mobil listrik. Ada yang lain lagi? Ya, ada yang lain? Ya, ada yang lain? Redox menjadi arus listrik. Ini ada di situ. Baik, berarti ada berapa sel volta yang berguna tadi? 7. Ada 7 sebenarnya ada banyak mungkin ya, tapi yang sementara kita tahu dulu itu 7. Baik. Sekarang berarti yang terakhir siapa bisa memberikan kesimpulan terakhir. Dari hasil praktikum yang sudah kita kelas 12 semester lakukan
dapat saya simpulkan bahwa sebuah lampu atau lampu yang kita gunakan dapat menyala itu dikarenakan buah yang kita gunakan itu mengandung yang namanya zat asam atau larutan asam, sehingga tidak semua buah dapat kita gunakan dalam praktikum ini, namun hanya buah-buah atau hanya buah-buah tertentu saja yang dapat kita gunakan yang dalam praktikum ini yang memiliki kandungan asam, seperti yang sudah kita praktikkan pada hari ini, yaitu ada tomat, kentang, ketimun, labu Jepang, jeruk nipis, ubi jalar, dan juga mangga. Namun walaupun buah itu mengandung kandungan asam, namun tergantung lagi dari jumlah atau kadar zat asam yang terdapat pada buah itu. Sehingga di sini dapat kita lihat di papan bahwa pada hasil praktikum kita ada buah yang memberikan nyala lampu yang terang dan juga ada yang memberikan nyala lampu yang redup. Lalu juga dapat saya simpulkan bahwa bukan hanya buah saja yang mempengaruhi nyala lampu tersebut, namun juga adanya komponen-komponen lain seperti paku dan juga koin, yang dimana paku sebagai anoda dan juga koin sebagai elektroda katoda yang membantu dalam menyalakan lampu ini. Selain itu juga kita dibantu dengan adanya kabel dan juga penjepit buaya yang sebagai perantara untuk memberikan energi untuk menyalakan lampu. Kurang lebih yang dapat saya simpulkan. Terima kasih. Itu kesimpulan untuk yang praktikum tadi. Ada yang lain lagi? Ada yang lain lagi? Ya? Ada yang lain tadi? Jawaban dari Joaquin sudah jawab semua. Dia jawab lengkap, ya. Bahwa tadi buah-buahan bisa berfungsi sebagai sel volta, ya, sel buah yang dapat mengantarkan arus listrik, ya. Dimana dalam hal ini dapat menyebabkan nyala lampu. Perak oksida, sel api, sel nikel, kadmium, baterai litonium, dan sel bahan bakar. Dimana untuk contoh-contohnya tadi sudah disebutkan dari masing-masing kelompok. Ini kegunaan dari sel volta tadi ada berapa tadi? Ada 7, ya. Sel ring yang pertama, yang kedua sel alkalin, yang ketiga sel perak oksida, 4 sel api, 5 sel lithium, 7 baterai lithium, yang 7 yang terakhir sel bahan bakar. Oke, baik. Itu tadi adalah kegunaan, ya, dari sel volta. Jadi secara umum ada 2 bagian itu. Baik. Kira-kira dari tadi kalian kerja enakan mana tadi? Tapi pasti tadi ada yang sampai bingung tidak menyala. Jadi sebenarnya kalau dilihat ini berarti kalian besok-besok bisa menjadi ilmuwan. Minyak bumi itu adalah tak terbarukan api. Sebenarnya dia bisa ada, bisa kembali lagi, tapi butuh waktu. Makalah tentang kegunaan sel volta, lalu dengan laporan praktikum per individu, ya, per individu. Laporan boleh kasih yang sama dari satu kelompok, tapi maksudnya datanya boleh sama dan keterangannya lagi boleh sama, tapi dari kelompok yang sama. Tapi laporan praktikum per individu. Ngerti maksudnya? Ya, boleh sama laporan praktikumnya, tapi bentuknya masing-masing. Makalah juga masing-masing. Nah, untuk laporan praktikum saya sudah kirim bentuk laporannya, ada di kapunya DCR kalau tidak salah, ya. Saya sudah kirim untuk laporan praktikumnya. Jadi tolong diperhatikan, ya. Yang kumpul terlambat berarti cut point. Baik, oke. Berarti untuk hari ini kita sekian. Kita kembali, jas labnya pulang cuci, ya.
semuanya Tuhan, dari awal sampai pada pagi hari, dari pagi hingga siang hari ya Tuhan. Kami juga sudah selesai melakukan praktik kimia. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati pembelajaran hari ini, terutama praktek tadi ya Tuhan, semoga berguna bagi kami ke depannya, dan juga berkati Ibu Wita dan juga Bapak Ibu guru yang lainnya yang telah mengawasi kami dan telah mengarahkan kami selama praktek pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sebelum kami akan pulang ke rumah masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus turut menyertai, melindungi dan memberkati kami sepanjang kami berjalan menuju ke rumah, hingga sampai ke rumah masing-masing dengan selamat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Siap.